Bingung milih HP 2 jutaan buat lebaran? Pilihannya banyak, spesifikasi mirip-mirip, kadang suka tipu-tipu. Santai aja, di video ini bakal saya bantu bingungnya hilang. Sebentar lagi kan kita puasa dan lebaran. Biasanya momen kayak gini tuh jadi ajang hunting HP baru. Entah buat diri sendiri, buat hadiah orang tua, atau buat adik sepupu yang baru lulus sekolah. Nah, kemarin kita udah bahas yang 1 jutaan, dan sekarang kita naik level. Di kelas harga 2 jutaan, kita udah bisa ngicipin teknologi yang lebih canggih. Saya udah pilihkan 5 kandidat terkuat yang lagi hits dan worth it banget. Mulai dari yang jago buat main game, yang jago buat foto-foto, sampai yang paling besar baterainya. Gak pakai lama, langsung aja kita mulai. Yang pertama, ada Realme C85 baterai raksasa 7000 mAh dengan ketahanan militer. Pembuka kita langsung dikasih kejutan sama Realme C85. Ini HP pertama di kelasnya yang menurut gue punya kombinasi fitur gila. Dari sektor layar, Realme kasih panel IPS LCD 6,8 inci dengan resolusi HD+, dan yang bikin menarik adalah refresh rate 144 Hz adaptif. Ini pertama kalinya gue lihat HP 2 jutaan punya refresh rate setinggi itu. Scrolling jadi super mulus, main game juga terasa lebih responsif. Brightness-nya bisa mencapai 1200 nits, jadi di luar ruangan tetap kelihatan jelas. Untuk performa, Realme C85 ditenagai Snapdragon 685 yang udah terbukti tangguh di kelas entry level. RAM 8GB dengan fitur Dynamic RAM hingga 24GB, gila banget. Dan ROM 256GB. Skor Antutunya sekitar 470.000. Buat kebutuhan sehari-hari, main Mobile Legends, atau bahkan PUBG di setting medium masih sangat lancar. Kamera belakangnya 50MP, cukup untuk kebutuhan dokumentasi lebaran. Kamera depan 8MP buat selfie. Hasilnya standar kelas menengah, yang penting momen kebersamaan tetap terabadikan. Nah, ini yang bikin Realme C85 spesial. Baterainya 7000 mAh dengan teknologi silikon karbon, gede banget. Ditambah fast charging 45 watt. Ada reverse charging 10W dan fitur bypass charging yang bikin HP tetap adem pas di-charge sambil dipakai. Tapi yang paling gila adalah sertifikasi IP65 atau 68 atau 69 atau IP69K plus MIL STD 810H. Artinya HP ini tahan debu, tahan air, tahan cipratan tekanan tinggi, dan tahan banting sesuai standar militer. Ada juga Pulse Light buat notifikasi yang keren, NFC, dan Realme UI 6.0 berbasis Android 15. Update software 2 tahun OS plus 3 tahun keamanan juga lumayan. Kesimpulannya, Realme C85 ini cocok banget buat kalian yang punya gaya hidup aktif atau bekerja di lapangan. Dengan baterai 7000 mAh, bisa seharian penuh tanpa ngecharge. Kedua, Vivo V40 Lite 4G. Si cantik dengan layar AMOLED dan charging 80 watt. Urutan kedua ada Vivo V40 Lite 4G. Vivo emang terkenal dengan desain dan kameranya yang oke. Layarnya pakai AMOLED Full HD Plus 6,67 inci dengan 120 Hz refresh rate dan kecerahan hingga 1800 nits. Wah, ini layar juara banget di kelas 2 jutaan. Warna hitamnya pekat, kontrasnya mantap, cocok buat nonton film atau scroll medsos. Performa juga pakai Snapdragon 685 dengan RAM 8GB plus 8GB virtual dan ROM 256GB UFS 2.2. Skor Antutunya sekitar 370.000, sedikit lebih rendah dari Realme C85. Tapi untuk pemakaian harian, gaming ringan masih sangat mumpuni. Kamera belakangnya 50MP plus 2MP dan yang jadi unggulan adalah kamera depan 32MP. Buat yang suka selfie, ini surga banget. Hasil selfie Vivo biasanya memang juara, jadi pas lebaran buat foto-foto keluarga pasti cakep. Baterainya 5000 mAh dengan fast charge 80 watt. Ini charging tercepat di antara semua HP di list ini. 0 ke 50% mungkin cuma butuh waktu 20-30 menitan. Nggak bakal kelamaan nunggu pas lagi buru-buru mau silaturahmi. Fitur lain IP64 tahan debu dan cipratan, in-display fingerprint yang lebih premium, dan Fantasy OS 14. Kesimpulannya, Vivo V40 Lite 4G ini cocok banget buat kalian yang prioritas utamanya adalah layar AMOLED dan selfie cakep.
Nomor 3, Tecno Spark 40 Plus Plus, layar lengkung 1,5K dengan wireless charging. Nomor 3 ada Tecno Spark 40 Plus Plus. Ini salah satu HP yang gue tunggu-tunggu karena fiturnya gila banget untuk harga segini. Layarnya pakai AMOLED 3D lengkung 1,5K 6,78 inci dengan 144Hz refresh rate dan kecerahan puncak 4500 nits. Wah, ini layar flagship banget di kelas 2 jutaan. Dilindungi Gorilla Glass 7i pula. Buat nonton film atau main game, pengalaman visualnya bakal beda banget. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G200 dengan RAM 8GB plus 8GB virtual dan ROM 256GB UFS 2.2. Skor Antutunya sekitar 457.000, lumayan gahar buat gaming. Kamera belakang 50MP dengan EIS yang bisa rekam video hingga 144p 30fps. Kamera depan 13MP. Hasil videonya lumayan stabil buat vlog lebaran keliling kampung. Nah, yang bikin HP ini spesial adalah baterai 5200 mAh dengan fast charge 45W dan wireless charging 30W. Bahkan ada reverse wireless charging 5W buat ngecas GWS atau HP teman. Di kelas 2 jutaan, fitur wireless charging itu cukup jarang ditemukan. Ditambah desainnya tipis banget, cuma 6,49 mm. Ada juga dual speaker Dolby Atmos, NFC, IR Blaster, Freelink, Wi-Fi 6, dan IP64. Kesimpulannya, Tecno Spark 40 Plus Plus ini cocok banget buat kalian yang pengen ngerasain fitur flagship dengan harga entry level. Layar lengkung 1,5K, wireless charging, dan desain super tipis. Nomor 4, Xiaomi Redmi 15. Layar 144Hz dengan baterai 7000 mAh. Keempat ada Xiaomi Redmi 15. Xiaomi nggak mau kalah, mereka juga bawa gebrakan di kelas 2 jutaan. Layarnya paling gede, 6,9 inci IPS LCD Full HD+, 144Hz refresh rate adaptif, dan kecerahan 850 nits. Layar lega, resolusi tajam, dan refresh rate tinggi. Enak banget buat nonton atau gaming. Performa pakai Snapdragon 685 dengan RAM 8GB plus 8GB virtual dan ROM 256GB UFS 2.2. Skor Antutunya sekitar 500.000. Ini yang tertinggi di antara semua HP di list ini. Performa gaming pasti lebih garang. Kamera belakang 50MP plus depth sensor, kamera depan 8MP. Standar Xiaomi yang cukup baik untuk kelasnya. Baterainya 7000 mAh, sama gedenya dengan Realme C85, tapi dengan fast charge 33W, agak lebih rendah. Ada reverse charging 10W. Dengan baterai segini bisa buat main game seharian atau nonton drakor maraton tanpa khawatir lowbat. Fitur lain IP64, NFC, IR Blaster, jack audio 3,5mm, speaker stereo Dolby Atmos, dan HyperOS 2. Kesimpulannya, Xiaomi Redmi 15 ini cocok banget buat kalian yang pengen layar Full HD Plus dengan refresh rate tinggi dan performa yang paling kencang, plus baterai 7000 mAh. Terakhir, Samsung Galaxy A17 4G, si premium dengan update 6 tahun. Terakhir ada Samsung Galaxy A17 4G. Sebagai raja brand, Samsung hadir dengan sesuatu yang menarik. Layarnya pakai Super AMOLED Full HD Plus 6,7 inci dengan 90Hz refresh rate dan dilindungi Gorilla Glass Victus Plus. Layar Super AMOLED-nya pasti juara. Walaupun refresh rate cuma 90Hz, tapi kualitas warna dan kontrasnya nggak diragukan lagi. Chipsetnya pakai MediaTek Helio G99 yang terkenal irit dan tangguh. RAM 8GB plus ROM 128GB. Skor Antutunya sekitar 450.000. Performa harian lancar, gaming juga oke. Kamera belakang 50MP dengan OIS yang ini jarang banget di kelas 2 jutaan. Ditambah 5MP dan 2MP. Ada OIS berarti hasil foto lebih stabil, terutama di kondisi kurang cahaya. Kamera depan 13MP. Fitur lain IP54, Samsung Knox, NFC, dan yang paling penting Gemini AI dan Circle to Search, fitur AI khas Samsung. Tapi yang bikin Samsung A17 ini spesial adalah jaminan update 6 kali upgrade OS dan 6 tahun patch keamanan. Ini gila banget. HP 2 jutaan bisa dapat update software sampai 6 tahun ke depan.
Kesimpulannya, Samsung Galaxy A17 4G ini cocok banget buat kalian yang prioritas utamanya adalah software update jangka panjang dan kualitas kamera dengan OIS. Plus layar Super AMOLED-nya juara. Nah, itu dia 5 rekomendasi HP 2 jutaan terbaik versi gue buat menyambut Lebaran tahun ini. Masing-masing punya kelebihan yang bikin mereka spesial. Kalau dari 5 ini, kira-kira kalian bakal pilih yang mana nih? Atau mungkin ada HP lain yang menurut kalian lebih worth it? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe kalau video ini membantu. Buat yang mau share ke teman atau keluarga yang lagi nyari HP baru, silahkan aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat menyambut Lebaran. Semoga THR-nya berkah dan HP barunya sesuai ekspektasi.